Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadrotul muhtaram, kula catet soalnya kula lalian. Para alim ulama bunyai kalian ning-ning ingkang sangat kawula hormati, dzurriyyah dari Pondok Pesantren At-Taqwa Bumi Hidayah yang sangat sama-sama kami hormati dan juga kami ta'zimi sebagai seorang umara, Ibu Novita Hardini SIME yang cantik jelita ibunda kita semua. Kemudian selaku ketua tim penggerak, tim penggerak PKK. Kemudian yang sama-sama kita hormati ketua PAC Fatayat NU Pogalan Ning Hajah Ella Gusloh, yang sama-sama kita hormati ketua PC Fatayat NU Kabupaten Trenggalek Hajah Nadiratul Ulfa, seluruh Banom NU baik dari IPPNU, Fatayat seluruh kecamatan Trenggalek, dan juga ibu-ibu jamaah Yasin dan Tahlil serta sahabat-sahabat dari Fatayat yang berkenan hadir. Matur nuwun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Saya sama kayak Bu Novita tak taruh dulu HP-nya. Alhamdulillah panjenengan kerso rawuh pada acara hari ini. Tadi saya dipeseni sama Bu Novita, saya disuruh pengakuan dosa karena tadi Ning Ella menyampaikan bahwa seharusnya acara ini itu tanggal 1, tetapi dan itu sudah menghubungi saya, tetapi karena saya ada haulnya mertua saya, jadi acara ini harus ditunda sampai 2 minggu kemudian. Pangapunten sanget nggih, niki diterima nggih pengakuan dosanya, diterima nggih. Luar biasa nggih, saya sudah pengakuan dosa, tapi sebenarnya ini saya tuh bingung mau menyampaikan apa. Kenapa? Karena Bu Novita curang, sudah disampaikan semuanya materi-materinya. Ibu, saya kulak di mana lagi ini nanti? Saya nggak punya kulaan nggih. Subhanallah, alhamdulillah, matur nuwun kehadirannya semua nggih. Saya juga bingung mau menyampaikan apa, tapi tadi sudah dinotis oleh Bu Novita bahwa kita temanya adalah kita ngomongin perempuan, kita gibahin perempuan, dan yang datang di sini rata-rata adalah perempuan nggih, Fatayat. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Ibu-ibu, membicarakan perempuan itu tidak pernah selesai, mulai dari penciptaannya, kemudian geraknya di sosial, dan juga peran-perannya juga tidak berhenti untuk dibicarakan. Makanya kalau kita itu mendengar orang-orang perempuan itu makhluk ghibah, bener nggak sih? Bener nggak sih? Atau makhluk yang suka review kehidupan orang lain, makhluk yang suka unboxing aib-aib orang lain. Tetapi tidak nggih, di sini kita ngomongin perempuan, ngomongin perjuangan perempuan, ngomongin kemandirian perempuan. Seperti yang saya sampaikan tadi, perempuan itu mulai dari lahirnya itu loh sudah digibahkan oleh banyak orang. Kalau laki-laki nggih, nyuwun sewu bunyai-bunyai ning-ning dan juga sahabat-sahabat, laki-laki itu sudah pasti diciptakan dari tanah gitu ya, karena laki-laki adalah manusia. Tetapi kalau perempuan tidak cukup dengan diciptakan dari tanah. Perempuan ada hadis yang mengatakan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Maksudnya apa? Kenapa kok laki-laki tidak ada perumpamaan-perumpamaan seperti itu? Kenapa perempuan yang katanya filosofi dari tulang bengkok iki angel lurus-lurusi, angel tutu rane, angel mentutu ranmu, angel wis angel.
angel. Padahal itu hanya makna konotasi, nggih, tidak untuk merendahkan perempuan. Perempuan diciptakan dari tulang yang bengkok. Ini maksudnya apa? Kalau nuturi wong wedok, nuturi ibu-ibu, nuturi bojone gak oleh langsung, harus dengan halus, kalem karena perempuan itu makhluk penuh dengan kode-kode yang itu kalau misalkan dibukukan itu sampai berjilid-jilid bukunya. Nggih, perempuan bilang terserah itu apakah artinya terserah? Boten. Makan apa hari ini? Terserah. Tuh, dibawakan rawon. Kok rawon? Kan tadi bilangnya terserah, di menu nggak ada yang namanya terserah. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu penuh dengan kode-kode, nggak bisa langsung, karena itu tadi harus berkelok-kelok dulu sesuai dengan filosofi tulang bengkok. Itu masih dalam taraf lahirnya perempuan, asal usul perempuan. Padahal kalau kita ini meruntut dari sejarah sebelum adanya Islam, kita tahu bahwa perempuan-perempuan ini banyak yang disubordinasi. Subordinasi itu kayak tadi yang saya sampaikan. Kalau laki-laki diciptakan dari tanah, kalau perempuan masih banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang dicapkan kepada perempuan ini. Stigmatisasi, kemudian ada subordinasi itu tadi ya. Perempuan itu dianggap ada setelah laki-laki. Begitu ya. Perempuan itu adalah makhluk nomor 2 setelah laki-laki. Padahal sama, perempuan dan laki-laki itu sama. Di dalam sejarah itu saya ingat sejarah yang sangat menarik sekali bagi perempuan. Ada yang namanya Sayyidah Haulah. Beliau itu mendengar pengumuman dari masjid, ya ayyuhannas, wahai manusia, kemarilah, ini ada kegiatan di dalam masjid. Itu disampaikan di dalam corong-corong, tapi bukan corong yang seperti sekarang. Zaman dahulu belum ada corong. Disampaikan dengan lantang di masjid, hai manusia, ayo berkumpullah di dalam masjid. Kemudian Haulah mendengar, wow, aku tak berlari menuju masjid. Setelah sana Haulah ditegur oleh sahabat, loh Bunyai, gitu istilahnya, kan tadi saya memanggil orang laki-laki. Jawabnya Haulah apa? Loh, tadi kan katanya ya ayuhannas, wahai manusia. Aku kan manusia meskipun perempuan. Kenapa kamu mempertanyakan kemanusiaanku? Zaman dahulu itu loh, kemanusiaan perempuan itu ditanyakan, apalagi perannya di dalam sosial. Tapi sekarang bersyukur sekali ya, di dalam sekarang ini sudah ada organisasi Fatayat, IPPNU yang memasukkan peran-peran perempuan. Kita bayangkan zaman dahulu perempuan lahir itu langsung dikubur hidup-hidup. Kemudian setelah Rasulullah hadir, setelah Rasulullah diutus oleh Gusti Allah untuk men-share Islam, mensyariatkan Islam di tanah Arab, maka bayi-bayi yang dikubur ini diberikan hak hidup. Tidak boleh bayi perempuan dikubur hidup-hidup, dilarang. Bahkan Sayyidina Umar pun melakukan hal tersebut. Tidak hanya itu, perempuan zaman dahulu itu ketika menstruasi ini dikurung di dalam gubuk menstruasi atau menstrual hand. Ini saestu Ibu, tidak hanya di negara Arab, di berbagai belahan dunia perempuan yang sedang menstruasi ini dianggap menjijikkan, dianggap kotor, bahkan harus dipisahkan dari tempat tinggalnya. Gubuk kematian kalau katanya orang zaman dahulu, menstrual hand. Dan itu dikirim makanannya, ya tidak boleh satu piring setelah dimakan orang laki-laki, tidak boleh dimakan oleh orang yang sedang haid, atau kebalikannya, orang yang sedang haid kemudian piringnya itu harus langsung dibuang, karena itu nanti dipercaya membawa kesialan. Seperti itu zaman dahulu. Kemudian Rasulullah diutus dan membawa risalah Al-Quran, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Itu ketika kita membaca terjemah wa yas'alunaka 'anil mahid, bertanyalah mereka tentang apa sih haid itu,
Apa sih Rasulullah? Haid itu apa? Kenapa perempuan-perempuan seperti kita ketika haid dijauhkan dari rumah? Kenapa ketika kita haid itu kayak binatang yang menjijikkan? Pokoknya hal-hal yang menjijikkan itu distigmakan kepada orang yang sedang haid. Kemudian turun ayat itu tadi, wa yas'alunka 'anil mahid qul huwa adza. Katakanlah, haid itu adalah rasa sakit, bukan kotoran, bukan menjijikkan. Kenapa kok haid itu dikatakan sebagai rasa sakit? Karena itu adalah darah penyakit yang harus dikeluarkan. Makanya ketika kita sebelum haid itu ada yang namanya PMS, premenstrual syndrome, gitu ya. Jadi rasanya sebelum haid itu pun sudah sakitnya luar biasa. Ibu-ibu di sini yang pernah merasakan sakit haid atau sebelum haid yang namanya dilepen, itu luar biasa nggih sakitnya. Ini Islam ini mengapresiasi orang-orang yang sedang menstruasi. Itu tadi yang dikatakan oleh Bu Novita, beban ganda. Perempuan ini mengalami beban ganda karena perempuan berbeda dengan laki-laki. Kalau perempuan ini memiliki pengalaman biologis, memang kita menyuarakan perempuan harus setara dengan laki-laki, tidak sama dengan laki-laki, karena secara anatomi tubuh itu sudah pasti berbeda, secara biologis, secara fisik juga pasti berbeda. Tetapi perempuan memiliki 5 pengalaman biologis yang itu tidak dimiliki oleh laki-laki. Apa? Yang pertama itu tadi, menstruasi atau haid, yang dalam Al-Quran dikatakan penyakit, rasa sakit. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Itu kalau saya membaca tafsir dengan kasih sayang dari Allah yang luar biasa, saya tidak mengartikan bahwa katakanlah haid itu adalah kotoran maka jauhilah orang yang sedang haid. Saya tidak mau membaca dengan perspektif yang seperti itu. Saya akan membaca terjemahannya dengan katakanlah bahwa haid atau menstruasi itu adalah rasa sakit yang dialami oleh perempuan. Maka fa'tazilun nisa'a fil mahid, maka berikanlah waktu untuk perempuan-perempuan ini menyembuhkan dirinya sendiri. Bukan jauhilah perempuan-perempuan yang sedang haid, tetapi berilah waktu. Entah itu ditransfer kayak sama suaminya, nih mah buat belanja online, nih mah kamu istirahat, ini mah aku bookingin hotel, ini mah udah semua pekerjaan aku yang menanggung pekerjaan rumah tangga ini, pekerjaan domestik kayak mencuci dan lain sebagainya, aku yang nanggung. Itu makna dari orang yang haid itu adalah berikan waktu untuk beristirahat, bukan dijauhi. Setuju boten dengan tafsiran ini? Oke. Selain haid, perempuan itu juga bisa, karena dia bisa haid, dia juga bisa hamil. Hamil itu nyuwun sewu agak agak sensitif nggih. Kalau laki-laki melakukan hubungan seksual itu dia bisa merasakan nikmat 5 menit, 10 menit, 1 jam. Oke. Perempuan setelah berhubungan seksual ada akibat-akibat yang ditimbulkan setelah berhubungan seksual. Kehamilan salah satunya, dan kehamilan itu tidak seperti yang dibayangkan. Ibu-ibu yang pernah hamil, ada mual, ada muntah di awal-awal kehamilan, kemudian ada lemas yang bertambah-tambah, wahnan ala wahnin, lemah yang bertambah-tambah, sakitnya yang bertambah-tambah. Ini yang membedakan pengalaman biologis antara laki-laki yang cuma menit-menitan tadi, 1 jam oke lah kalau ada yang bisa. Tapi kalau perempuan itu sampai 9 bulan kehamilan. Ada yang lebih dari 9 bulan juga, 6 bulan sampai 9 lebih kehamilan. Dan ini adalah yang susah banget. Makanya dalam Al-Quran, wahnan ala wahnin anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Tidak hanya kalau kamu tahu bahwa ibumu itu melahirkan dengan lemah yang bertambah-tambah, mestinya kamu bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada orang tuamu, terutama ibumu. Ini bedanya, beda banget ya. Laki-laki nggak ada menstrual, apalagi hamil. Kemudian ada yang melahirkan. 5 pengalaman biologis perempuan. Yang ketiga adalah melahirkan. Jenengan tahu nggih bagaimana rasanya melahirkan itu?
luar biasa. Itu seperti sakaratul maut, begitu ya, melahirkan. Kalau dia melahirkan gangsar oke lah, alhamdulillah. Tapi ada yang melahirkan secara pervaginam, ada yang melahirkan secara sesar, dan itu sama ibu, nggih, melahirkan dengan jalan apapun itu adalah kelahiran yang indah. Tidak ada yang namanya, oh kamu lahiran sesar berarti belum sempurna sebagai ibu. Kenapa kok lewat jendela? Ngoten nggih. Padahal sama saja melahirkan dengan pervaginam atau dengan sesar, sama-sama indahnya. Bahkan kalau di dalam Al-Qur'an Bunda Maryam itu melahirkan, beliau itu sambatnya kayak gini. Ya Allah, mitu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Ya Allah, aku mending mati daripada merasakan rasanya melahirkan yang seperti ini, apalagi melahirkan seperti saya yang 5 kali, dan itu rasanya nano-nano. Oke. Kalau Bu Novita itu produktif dengan dompetnya yang meroket, saya produktif dengan anak saya yang meroket. Semoga saya nanti bisa mengikuti Bu Novita. Apakah Bu Novita juga nanti mengikuti saya? Menambah lagi. Itu perempuan haid, hamil, melahirkan, kemudian ada nifas. Panjenengan tahu nifas itu berapa hari, berapa minggu, bulanan. Tidak ada yang seperti laki-laki, nikmat tok, ngoten nggih. Perempuan itu bebannya ganda. Nifas itu sampai 2 bulan. Karena saya itu concern fokus mengajar fikih darah perempuan, itu saya itu setiap membahas tentang istihadhah fil haid juga istihadhah fil nifas, itu saya itu selalu menangis. Kenapa menangis? Saya membayangkan, ya Allah, bagaimana ini sudah mengeluarkan darah 60 hari, nanti kalau istihadhah itu lebih dari 60 hari. Pendarahan itu selain harus dicek secara medis, tetapi itu juga di dalam fikihnya. Ini luar biasa loh perjuangan perempuan. Gak cukup dengan menstruasi, darahnya itulah. Ini juga yang menyebabkan banyak orang-orang itu merendahkan perempuan, karena perempuan itu identik dengan darah. Menstruasi darah, hamil juga darah, melahirkan juga darah, nifas juga darah. Karena darah itu dianggap identik dengan peperangan, maka dari itu perempuan itu dianggap makhluk yang suka membuat konflik gitu ya. Padahal tidak, padahal ada perjuangan, darah perjuangan. Selain nifas yang sampai 2 bulan, kemudian ada yang namanya menyusui, haulaini kamilaini, dan itu tidak hanya mingguan, tidak hanya bulanan, tetapi tahunan, 2 tahun. Karena menyusui itu tadi, dan itu adalah 5 biologis perempuan, yang mana 5 biologis perempuan ini biasanya memang melahirkan 5 pengalaman sosial: kekerasan, beban ganda, stigmatisasi, kemudian subordinasi, dan ini selalu melekat kepada perempuan. Makanya saya tuh seneng banget ketika ada perempuan-perempuan ini yang struggle ya, seperti Ning Ella juga, yang ini mau berjuang demi keluarganya dan gak pernah ngurus yang jenenge omongane tonggo. Itu luar biasa. Saya itu pernah. Saya mau tanya juga nih di sini, ibu-ibu, saya mau izin bagi hadiah dulu ya. Boleh nggih Ning Ella? Saya punya 1 hadiah. Ini ya. Oh iya. Ya. Ini tah hadiahnya. Bener gak? Bener Taning? Gak salah kan? Saya ingin ada 1 orang yang maju. Saya mau tanya, apa sih kodratnya perempuan? Ngacung. Apa sih kodratnya perempuan? Monggo di belakang maju. Monggo maju. Yang di belakang. Nggih tadi, sinten? Oke. Langsung ini. Monggo, silakan. Sik. Hadiah tak weno dhisik, mbok salah mbok bener jawabane. Ini sudah berani maju, luar biasa. Tadi derdek nggak dipanggil Bu Novita, nggak ada yang maju ini. Kalau saya nggak begitu, inilah mentalnya masih biasa-biasa aja. Kalau kena Bu Novita kena mental semua kayaknya.
Oh dari? Oh dari Bunda Novita. Terima kasih dulu, monggo. Terima kasih Bunda atas hadiahnya. Monggo, Iya. jenengan sebutkan apa sih kodrat perempuan? Menurut saya untuk kodrat perempuan itu selain maca, mana, masak, terus dan lain sebagainya itu selain itu juga kita mendidik anak, Mendidik anak. ya terus kemudian selain melayani suami kita Iya. juga diajak sharing bagaimana kedepannya masa depan anak-anak kita. Kemudian tadi seperti Dawe Bu Novita itu seperti saya sendiri selain ibu rumah tangga saya juga bekerja Bu. Nggih. Jadi untuk nanti masa depan anak itu bagaimana kita pikirkan berdua ya. Oke. Kalau kita ngandalkan ayah saja bagaimana kalau saya juga bekerja seperti Oke. itu. Jadi kita sebagai pendamping suami yang Iya. nomor satu itu Iya. itu. Iya. Kalau suami meridhoi kita bekerja, insya Allah semuanya akan lancar Bu. Oke, terima Seperti kasih. itu. Nggih. Terima kasih. Terima kasih jawabannya. Ibu Sinten, sahabat Sinten? Sahabat Amelia, tepuk tangan buat sahabat Amelia. Jawabannya luar biasa, nggih. Kodrat perempuan itu satu. Napa? Sing wau lho. Itu kan 5 pengalaman biologis perempuan, itu bukan kodrat, tetapi 5 pengalaman biologis perempuan. Kenapa saya mengatakan bukan kodrat? Karena tidak semua perempuan mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui. Tetapi yang mengalami menstruasi, hamil, nifas, menyusui, melahirkan adalah perempuan. Dan itu perempuan boleh kok memilih. Monggo kalau memilih punya 2 anak ikut pemerintah KB, oke. Monggo kok kalau misalkan punya anak 1 aja dengan alasan karena nanti pendidikannya bagaimana dan lain sebagainya, boleh. Punya anak 5 boleh, punya anak 7 1 lusin boleh. Panjenengan bebas menentukan kehidupannya panjenengan. Karena dawuhnya Kanjeng Nabi juga begitu nggih, semakin memperbanyak umat itu semakin baik. Tetapi kita tidak boleh menelan mentah-mentah hadis ini. Hadisnya perbanyak anak, tetapi di dalam Al-Qur'an dikatakan waliyakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Berhati-hatilah, takutlah kamu kepada Allah ketika kamu memiliki anak banyak tetapi kamu tidak menunjang bagaimana masa depannya. Jangan kamu meninggalkan keturunan yang lemah. Ini kecaman dari Allah. Dan ini statusnya apa? Kalau tadi hadis, satunya adalah Al-Quran. Harus ada munasabah. Hadis tidak boleh ditelan mentah-mentah. Tazawwajul wadudal walud. Ngaten nggih Bu Nyai nggih? Nikahilah perempuan itu yang subur-subur dan juga yang romantis gitu ya. Tetapi apa? Itu tadi kita harus menyambungkan kepada dalil Al-Qur'an. Gak popon duwe anak akeh, tetapi kita harus menjamin kehidupannya. Karena apa? Asline nggih Ibu nggih, asline. Nek panjenengan niki nggih nek ditingali teko praupane nyuwun sewu nggih, sugih-sugih iso mbandani anake kabeh. Tapi sing diwedeni niku setunggal. Sing angel ngeramut anak niku napa sih? Nirakati anak. Nggih, angel nggih. Angel nirakati anak. Nggih. Iki PR kula gangsal Bu nirakati cah 5 niki nggih angel nggih. Asine sing niku wis kula mandeg wis gak kuat tirakat ngoten. Wis tak wehno nang nggone wong-wong alim dititipno ten nggone Pondok At-Taqwa Bumi Hidayah. Itu adalah salah satu dari bagian nirakati anak. Ampun kembali ke jawaban niku tadi nggih. Kodrate perempuan Ibu sebenarnya sama dengan laki-laki. Nopo? Berpikir. Ngoten nggih? Memiliki jiwa-jiwa spiritual. Panjenengan kok kuarep sembayang, kok kuarep ngaji. Ini adalah kodrat. Kemudian cenderung melakukan hal baik
dan juga hal buruk, ini adalah yang namanya kodrat, sama kodrat yang melekat pada manusia. Kalau yang itu tadi maca, mana, masak, niku senes kodrat, tapi niku adalah hobi, hobi maca, hobi masak, hobi iya, ngoten nggih. Tetapi ini luar biasa. Kenapa ya perempuan itu panjenengan kula tangleti nggih sakmene katahe nggih. Niki wau enten sing tanglet mboten ketika di jalan ana gak lek damel seragam ngeten biasa mboten ditangleti nggih. Biasane niku panjenengan medal nggih, damel baju sing bagus, rasukan sing bagus, ageman sing bagus, medal mesti kok ditangleti. Niki pengalaman kula. Karena Semerap nggih, mereka Semerap kalau anak kula banyak. Jadi kula tiap keluar sendiri, kula itu mandiri loh, mandiri temen niki. Kula itu kemanapun itu sendirian, nggih, bawa sepeda sendirian ngoten pun biasa. Tetapi kula mesti ditanggleti. Anake endi ning kok gak dijak? Anake pundi Bu kok mboten dijak? Gawa anak siji, lah sing liyane kok gak dijak mesake, ngoten nggih. Gawa anak telu, lho sing loro kok endi kok gak dijak mesake, nggih ya. Gak dijak blas, merawan-merawan rek sok-sokan koyo gak duwe anak. Angel digawa kabeh limo-limone, sampeyan kula gak kabeh ta ya opo sih? Terus ya opo lek ngurusi anak sakmono akene? Masya Allah, sesungguhnya komentar-komentar itu lebih kejam, seperti ayam geprek level loh, kurang pedes level 15 nggih ya. Lah itu. Tetapi kenapa kalau bapak-bapak kok mboten nate sih ditanggleti ngoten niku? Enten ta Bu ten gene ngerondang ngoten nggih, bapak-bapak ngeronda. Pak anake kok gak ono sing dijak. Enten ta mboten tanglet ngoten? Mboten enten ya. Akhire Bu, karena kula pegel ditakoki ngoten terus, kula niki mesti tak jawab ngeten, nek ditangleti kok gak dijak seneng anake. Anak adalah titipan, dititipno nang gone mbae, dititipno nang gone budene, dititipno nang gone asistene nggih. Kita kan emak-emak sing yen wau menganggap anak adalah titipan. Jadi oke dititip-titipno. Niki dalil niki Bu. Dalil sahabat, jenengan medal ten pundi las mawon mlaku PUWD nggih. Anak ning ndi? Anak adalah titipan. Tak titipno mbae. Ngoten nggih. Tumang to jenengan? Ayo sapa sing nitipno anak-anake nang gone mbae? Oh! Kita satu circle nggih, circle pembawa fitnah. Fitnah ya wong akeh ngoten nggih. Tapi luar biasa, kembali kita menceritakan tentang perempuan. Kula tadi nggih, sahabat-sahabat, ibu-ibu bunyai ning-ning sebelum naik ke panggung, kula niku ngobrol kali rencang kula ten pinggir niku lho, sing mboten damel seragam niku lho. Niku lho jenengan tinggal sing mboten damel seragam. Kita itu ngomongin film Bollywood. Kita ngomongin film Bollywood, bukan ngomongin joget-joget. India kan 3 U nggih, udan, uler, udel. Tapi kita enggak ngomongin tentang itunya. Kita ngomongin tentang quote-quote yang ada di dalam film Bollywood. Tadi kula sempat menyampaikan di film Cori-cori cupke-cupke. Tepang mboten filme? Semerap mboten filme? Kolonial kabeh nggih ya. Jenengan kolonial napa milenial? Kula Gen Z. Kula anak 2000-an nggih, 2000-an sebelum Masehi lah. Kula wau menyampaikan ten gene film Cori-cori cupke-cupke itu ada dawuh rek ya Allah wong India. Dawuh dari artis Farida Jalal, artis senior. Ketika itu dia mijeti perempuan yang dihamili sama Salman Khan ini nggih. Kemudian dia itu bilang begini, perempuan itu lahir dengan 3 kehidupan. Kalau laki-laki wis gak dibahas, wis laki-laki ku selesai ngono. Lek perempuan itu kompleks ngono iki. Perempuan itu lahir dengan kehidupan. Yang pertama ketika dia dilahirkan oleh ibunya, nggih, surgane melok wong tuwane, ngoten nggih. Kemudian yang kedua, dia lahir sebagai seorang istri. Surgane melok. Kemudian yang ketiga, dia lahir sebagai seorang ibu. Surgane berada di telapak kakinya. Luar biasa, tepuk tangan dong.
Ini nggih masih quote dari Bollywood, tapi itu sangat-sangat bikin kita mikir dan ini penuh makna filosofi gitu nggih. Nah, itu luar biasanya seorang perempuan. Ngoten nggih Ibu. Tapi Ibu nggih, kalau kita melihat buku-buku yang 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu lah, kita itu membaca buku bahasa Indonesia, kalau kita mulai belajar baca dulu, itu di buku ada yang namanya ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Ibu Budi pergi ke pasar orang kolonial. Bapak Budi pergi ke loh kan? Pergi kemana? Oh, botan, pergi ke kantor. Loh kok ke sawah iki bukunya beda iki penerbitnya. Oke. Bapak Budi pergi ke kantor, Ibu Budi pergi ke pasar. Bapak Budi bekerja, Ibu Budi memasak. Lah, ini 10-20 tahun yang lalu. Betapa bahwa ada sekat-sekat antara tugas-tugas publik dan juga tugas-tugas domestik. Padahal memasak, mencuci, jereng kumban, setrika kumban, setrika baju, dan pekerjaan-pekerjaan domestik, pekerjaan yang ada di rumah, ini adalah basic yang bisa dimiliki oleh siapapun tanpa melihat jenis kelamin. Wong lanang ya kudune iso nyapu, wong wedok iso nyapu, wong lanang iso nyapu, wong wedok iso masak, wong lanang ya kudu iso masak. Karena ini adalah basic untuk bertahan hidup, ngoten. Biar kita tidak ketergantungan. Nyuwun sewu nggih Ibu nggih, tidak semua laki-laki itu mau bekerja, dan tidak semua laki-laki yang bekerja ini luman karo bojone, dan gak kabeh wong lanang sing kerja dan luman ini setia dengan istrinya. Kadang ada yang sudah sampai ke puncak kesuksesan, istrinya ditinggalkan. Ya apa nasibnya wong wedok? Kadang ada juga laki-laki yang mau bekerja, yang tidak pelit, kemudian yang setia, tetapi usianya tidak panjang. Inilah yang membuat kita sebagai perempuan, ada dan tidak adanya pasangan, itu kita harus tetap selalu berdaya, struggle. Makanya kula itu melihat Ning Ella itu mesti nangis. Kula itu satu mobil sama Ning Ella, itu kula itu diceritani Ning Ella tentang kisah hidupnya, bagaimana dulu dengan Gus Lo, kemudian ketika beliau ditinggalkan, iku kula itu mesti nangis, bagaimana beliau menanggung beban yang ganda dengan pondok sakmene gede, santri sakmene akeh, yang itu kemudian Gusti Allah itu kan pasti punya maksud tersendiri. Ketika beliau itu mengambil, itu pasti akan mendapatkan gantinya. Apa gantinya? Nggih niki, sosok-sosok yang tidak melekat pada jasadnya Gus Lo, tetapi melekat kepada jasadnya Ning Ella. Ning Ella ini tidak hanya satu ruh, tapi ruhani, karena ruhnya Gus Lo itu tidak pernah mati. Di dalam satu jasad ini ada beliau berdua, ada Ning Ella dan juga Gus Lo. Leres nggih, paringi apresiasi buat beliau. Kulo nangisan ning ngapunten kene iki. Kulo nangisan ngapunten. Dan ini kita kalau kesini nggih, makin kesini kenapa ya kok ada perempuan ini yang masih dilarang-larang bekerja, masih dilarang untuk berorganisasi, padahal disampaikan oleh sahabat Amel tadi, perempuan itu loh Mas yo masak manak maca, itu loh tetap bisa berdaya, tetap bisa ngeramut keluargane. Ini luar biasa. Padahal pada zaman Rasulullah SAW ini sudah banyak sekali perempuan-perempuan yang berdaya dan perempuan-perempuan yang mandiri. Ada Nyai Khadijah. Nyai Khadijah ini adalah saudagar yang kaya raya, yang mana 2/3 kekayaannya di Mekah ini adalah milik Sayyidah Khadijah, perempuan istri Nabi Ummul Mukminin. Kemudian tidak hanya Nyai Khadijah,
ada Zainab binti Jahsy, itu juga istri Kanjeng Nabi, Ummul Mukminin. Coro zaman sakniki nggih Bunyai Ela, ngoten nggih, Bunyai Ulfa dan bunyai-bunyai itu mriki. Beliau itu mandiri loh, masih ya bunyai tapi gak izin kerja, gak izin dagang. Jadi Nyai Zainab binti Jahsy ini, beliau ini menenun, kemudian beliau juga berdagang. Hasil tenunannya, hasil kerajinan tangannya ini dijual di pasar. Ini loh bunyai, boten izin, nggih. Kemudian ada Ummu Mubashir. Ummu Mubashir ini adalah petani. Sewaktu-waktu itu Kanjeng Nabi jalan-jalan di kota Mekah. Kemudian Kanjeng Nabi ini takjub, gawok delok kebon kurma sakmene ombone. Nek kula wingi temriki gawok delok pondok sakmene gedene, santri sakmene akeh, nggih. Kemudian gawok tangleten ngene Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tangleten ngene sahabate. Ya sahabat, sik mandeg dhisik. Iki nggone sapa? Kok ana kebun kurma sakmene ambane? Kebune ya subur-subur, buahe ya akeh gemrondol. Jawabe sahabat, niki ta Kanjeng Nabi, niki gadane Ummu Mubashir. Ummu Mubashir iki wong muslim utawa non muslim? Tiang muslim Kanjeng Nabi. Subhanallah, yo iki lho ganjarane dipek kabeh ambek Ummu Mubashir. Apa maneh nek ganjarane teko sedekah Ummu Mubashir, kurmae gawe nguripi wong akeh, ganjarane gak entek-entek. Kanjeng Nabi mengapresiasi seorang petani. Ngono nggih. Tidak hanya Ummu Mubashir, ada juga yang namanya Ummu Syuraik. Ummu Syuraik nggih ngoten. Sahabate Kanjeng Nabi sugih gak karu-karuan. Kudane akeh, koleganya itu sampai luar negeri. Jadi dia mengimpor, mengekspor barang-barang nggih yang dijual. Jadi beliau pedagang yang sangat kaya raya. Kemudian ada juga yang namanya Ummu Ri'la. Ummu Ri'la niki unik sekali. Jadi waktu itu ada seorang sahabat ini bernama Ummu Ri'la. Beliau ini jobnya, pekerjaannya adalah merias wajah pengantin. Jadi zaman biyen nggih enten makeup artis Ibu, zaman Kanjeng Nabi, nggih, sahabat Nabi yang perempuan ini berprofesi sebagai makeup artis. Kemudian karena dia merasa aku iki sing tak lakoni iki wis bener apa ora ya, iki dirodani gak ya ambek Kanjeng Nabi, iki haram tak gak yang kok ndang tabarruj, kok ndang haram menghias wong akeh, menghias perempuan-perempuan, kok aku didukani Kanjeng Nabi. Sowan lah, sowan ini loh yang menjadi al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih. Jadi kita harus melanggengkan sowan-sowan sebagaimana para sahabat zaman biyen nek galau sowan nanggone kiai, nek galau sowan nanggone bunyai, nek atine susah sowan nanggone para alim ulama. Nah, zaman dulu begitu Ummu Ri'la ini. Karena galau pekerjaanku iki bener tak gak sih? Sowan dateng Kanjeng Nabi, diceritakan Kanjeng Nabi, saya ini makeup artis, apakah boleh, apakah ini tidak tabarruj, apakah tidak berdosa? Jawabnya Kanjeng Nabi luar biasa. Beliau ngendikan seperti ini, he Ummu Ri'la, apik penggaweanmu iku apik, sip, top, jos. Enten sing atem mriki? Mboten enten? Makeup artis? Koncone makeup artis? Kandhanono nggih cek seneng. Lah, kemudian Kanjeng Nabi nambahi, jangan cuma merias pengantin yang akan perempuan yang akan menikah, tetapi jomblo-jomblo sing durung oleh jodohe iki make upono, didandani, make over, kersane payu, kersane nggih. Enten sing tasik jomblo? Kata, alhamdulillah ngajeng, nggih Mbak protokol, nggih, monggo bisa make over. Berarti pekerjaan-pekerjaan macam ini, wonten sing tukang kebun, wonten sing makeup artis, wonten sing kerja jadi pedagang, wonten sing jadi pengrajin, ini loh diapresiasi oleh Rasulullah. Maka kita pada zaman sekarang, siapa kiblat kita? Kanjeng Nabi. Siapa panutan kita? Kanjeng Nabi. Siapa idola kita? Kanjeng Nabi. Siapa uswah hasanah kita? Kanjeng Nabi. Maka ketika sahabat Kanjeng Nabi, bahkan istrinya Kanjeng Nabi itu juga melakukan kerja-kerja di publik,
tidak hanya kerja-kerja yang domestik, maka kita harus meneruskan. Ngoten nggih? Nggih, terima kasih telah menotis saya. Asine kula wong nggih ngenteni kok. Aku gak dintek-ndek sih, aku wis wegel ngomong iki. Sing sebelah kono ya wis padha kipas-kipas iki ngoten nggih. Tapi sekedap nggih, 5 menit mawon. Kula mau menjelaskan yang tadi, masak, manak, macak nggih, atau dapur, kasur, sumur. Niku iki rata-rata jawabannya ngoten nggih, di setiap kula kumpulan komunitas yang ada ibu-ibunya dan kula open mic itu mesti jawabannya seperti itu. Padahal itu makna filosofinya itu sangat-sangat mendalam. Nopo masak iku gak nggur nanggone pawon, bukan hanya tugas domestik, tetapi masak ini adalah meramu berbagai bumbu kehidupan agar menjadi nikmat ketika dihidangkan. Kemudian macak iki maksudnya opo? Kok wong wedok iki kok filosofi ini macak? Karena kita gak oleh ketok elek nanggone ngarepe wong liya. Tidak boleh kelihatan bermuram durja, tidak boleh membikin agar orang ini membuat kita itu difitnah lah gitu ya. Itu saya katakan tadi, circle pembawa fitnah, jangan sampai menjadi seperti itu. Kemudian manak niki maksudnya napa koyok kula anak akeh mboten, tetapi adalah kreatif. Jadi memberikan inovasi agar dia bisa menghasilkan hasil apapun yang menghasilkan dan juga bermanfaat seluas-luasnya. Apalagi sekarang era digital, ibu-ibu tidak hanya berperan di dalam domestik tetapi juga berperan publik meskipun di dalam rumah dengan cara kita manfaatkan teknologi kita agar kita menjadi perempuan yang mandiri di era digital. Ilauna wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.